الحمد لله الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti iman dan takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, keimanan, keislaman, keistiqomahan, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga Allah mencatat amal kita semua pada siang hari ini sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita wajib dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dijadikan hamba Allah yang tidak pernah mengingkari nikmat-nikmat Allah dan senantiasa mengikuti akan perintah dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara hamba Allah yang diberikan nikmat yang luar biasa, tapi sebaliknya tidak digunakan untuk mensyukurinya, bahkan sebaliknya untuk mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebagian di antara hamba-hamba Allah yang tidak pernah berpikir akan adanya kehidupan akhirat. Sirkulasi kehidupan setiap hari, siang dan malam, tidak pernah sedikit pun ingat bahwa setelah adanya dunia ada akhirat. Mereka sibuk urusan dunia. Maka Rasul mengatakan, ingat, man tusbihu wa dunya akbaru hammihi falaisa minallahi say'un wa yuzalmu qalban arba'an khisalin hamun la yuqatu abadan wa syuhrun la yattafarrahu minhu abadan wa faqrun la yablughu ghinan abadan wa tulul a'mal
la yablughu al-muntahahu abadan. Ada 4 yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan oleh Nabi, barang siapa yang sejak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai malam besok terus bergulir, tetapi tidak pernah ingat Allah, tidak pernah urusan akhirat diingat, dicapainya diusahakan, tapi wa dunia akbaru hammihi, hanya dunia yang diraih, hanya dunia yang dikejar, sama sekali tidak syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hamba yang seperti ini tidak akan memberikan apa-apa. Wa yuzalmu qalban arba'an khisallin, kecuali di dalam hati orang-orang itu hanya akan Allah penuhi 4 hal. Apa yang diberikan orang-orang yang tidak ingat akan akhirat, tidak ingat akan ibadah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul menggambarkan yang pertama, orang itu hatinya ada yang pertama adalah hammun la yanqatu abadan. Allah hanya memberikan jiwa orang itu jiwa yang hampa, jiwa yang susah, yang tidak pernah merasakan kebahagiaan dan tidak akan pernah terputus. Selamanya orang itu akan seperti itu. Maka kita sering melihat ada orang yang dimana mencari kesenangan, orang yang berlimpah hartanya bahkan mati dengan bunuh diri, orang yang sudah melampaui dunia tapi mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan. Karena apa? Dia tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiwa yang dibangun oleh dirinya sendiri adalah terkekang oleh hawa nafsu dan tidak pernah merasakan kebahagiaan, yaitu hati yang hamun la yuqati abadan, hati yang tidak pernah merasakan kebahagiaan tapi hanya ada kesusahan. Yang kedua kata Nabi, orang itu yang kedua adalah suhrun la yatafarrahu minhu abadan, akan diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan dunianya yang tidak pernah ada habis-habisnya, sibuk sampai tidak ada waktu untuk beribadah lagi, seolah-olah tidak ada waktu untuk bersyukur kepada Allah, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah, hanya disibukkan oleh urusan dunia. Kalau kita sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya menyempitkan, mengkeraskan hatinya. Kata Nabi, jumudun aini min qalbin min qaswatin qalbin, air mata yang tidak pernah menetes akibat pernah melakukan dosa-dosa, melalaikan hukum-hukum Allah, disebabkan karena kerasnya hati. Loh, kenapa hati keras? Wa qaswatun qalbi min kasrati dzunub, karena kebanyakan dosa yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, oleh Allah dikatakan kamu sibukkan urusan duniamu yang kamu tidak merasa ada waktu untuk beribadah kepadaku. Maka sebaliknya, orang-orang yang disibukkan apapun ketika ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sempat sibuk untuk sholat Jumat, sibuk untuk pengajian, sibuk untuk silaturahim, sibuk untuk mendatangi kedua orang tuanya. Kenapa? Kesibukan urusan akhirat selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kesibukan duniai akan disesatkan oleh Allah dan dituntun oleh setan. Maka dia merasa tidak ada waktu, kurang waktu. Kata Nabi, iya, karena kamu lupa kepada Allah, maka suhlun la yatafarrahu min abadan, kamu disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah merasa ada ruang sedikit pun untuk beribadah kepada Allah. Kemudian penyakit hati yang ketiga kata Nabi, orang itu akan diberikan jiwa yang tidak pernah merasakan kaya, tetapi fakrun la yablughinan abadan. Orang itu hatinya hanya diberikan rasa fakir yang tidak pernah merasakan kaya. Maka orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, meskipun dunia banyak, tetapi orang tidak pernah menganggap itu sebagai orang kaya. Siapa dia yang mobilnya banyak, yang tanahnya luas? Orang tidak akan mengatakan itu orang kaya, tapi orang bakhil, orang yang tidak pernah bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang-orang ketika kikir terhadap hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kena penyakit yang disebut dengan malhan. Apa? Yang pertama, orang itu akan hubbud dunya wa karahatil maut. Jiwanya hanya penuh dengan keinginan, cinta terhadap dunia yang berlebih-lebihan. Tapi orang itu pasti takut terhadap yang namanya mati. Padahal mati walaupun ditakuti, pasti akan menjumpai siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kamu takut terhadap mati, kata Allah, kau menghindar kepada Allah akan kematian, tetapi mati yang akan menjemput kepada kita. Maka orang-orang seperti itu pasti hubud dunia dan takut akan mati. Beda dengan kita, insya Allah dunia hanya tempat sementara untuk kita singgah untuk beramal soleh, tetapi mati adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah rasa takut akan kematian, karena walaupun ditakuti pasti akan datang menjemput kita semua. Kemudian yang keempat, kata Nabi, wa tulul amal la yablighu al-muntahu abadan. Orang itu akan dipenuhi sifat yang disebut dengan tulul amal, yang pandai berangan-angan, pandai berhayal yang tidak akan pernah ada putusnya. Padahal pandai berhayal adalah kullu ra'sin sayiatin, itu adalah biang keladi dari kejahatan manusia, karena mereka itu banyak mengandai-andai, tidak pernah memprediksi, tidak ingin berusaha tapi inginnya kaya, tidak ingin beramal tapi inginnya masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengecam terhadap hamba-hamba Allah yang tidak pernah ingat kepada Allah akan hidupnya, padahal diberikan nikmat yang banyak sekali. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa menyisihkan waktu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa, Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu sebagai hamba yang senantiasa ingat kepadamu ya Allah, hamba yang senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, dan hamba yang senantiasa berbuat baik dalam beribadah kepadamu ya Allah. Semoga amal ibadah kita di siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan kita terima di akhirat nanti sebagai bentuk jasa balasan oleh Allah kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum dina wa innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli Allahumma. Ya. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal iqtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rda bi khulafai rasidin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل هذا مجلسنا مجلسا مباركا ترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقابلا ورزقا حلالا طيبا وشيئا وإلى الخير قريبنا وأن الشر بعيدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة